ya, gas detektor. Jadi kita bisa langsung membaca hasilnya. Ya. Bagaimana cara melakukan sampling? Bagaimana cara mengambil sampel? Tergantung dari jenis bayi yang akan disampling. Ya, tergantung dari jenis dan juga tergantung dari metodenya. Metodenya nanti mengacu pada rujukan standar-standar yang sudah ada. Misalnya standar dari NIOSH itu paling banyak ya jadi acuan. Nanti kita bisa lihat standar NIOSH untuk berbagai pengambilan sampel yang berkaitan dengan hygiene industri. Kemudian yang kedua bisa juga mengacu pada standar nasional Indonesia SNI. Ya, ini juga ada beberapa metode yang sudah ada di dalam standar SNI, misalnya standar pengukuran pencahayaan, standar pengukuran apalagi yang kalau sudah ada SNI-nya itu pengukuran saya lupa iklim kerja ISBB misalnya, itu ada SNI-nya ya. Nah, itu bisa dijadi acuan ya, bisa jadi acuan. Nah, kemudian bagaimana strategi sampling? Supaya apa? Supaya sampel kita ini efektif ya, mengambil sampel yang tepat ya, supaya sampel yang kita ambil ini tepat dan hasilnya nanti mewakili secara keseluruhan tadi ya, secara keseluruhan dari sampel yang dari populasi yang kita ingin ambil tadi ya, populasi yang kita ingin ambil tadi. Nah, ini pendekatan yang berlaku umum melakukan sampling terhadap bahaya kesehatan di tempat kerja itu ada beberapa strategi. Pertama, yang harus perhatikan what to sample, apa yang mau diambil sampelnya. Kemudian when to sample, kapan mengambil sampelnya. Kemudian berikutnya where to sample, di mana kita mengambil sampelnya. Dan berikutnya adalah whom to sample, ya siapa yang mau diambil sampelnya. Dan berikutnya how long to sample, berapa lama diambil sampel, dan how many sample to take, berapa banyak sampel mau diambil. Jadi ada 6 strategi yang harus diperhatikan ya, dan harus masuk dalam perencanaan sampel. Sebelum kita mengambil sampel, rencanakan yang 6 ini. Ya, rencanakan yang 6 ini. What to sample, apa yang akan disampling? Ya, tentu saja yang akan disampling adalah jenis bahaya yang akan memapari pekerja. Karena berkaitan dengan perlindungan kesehatan bagi pekerja, hygiene industri tadi. Jadi yang kita ambil adalah sampel-sampel yang membahayakan pekerja yang ada di tempat kerja. Seperti tadi, mengambil sampel kebisingan, mengambil sampel paparan gas atau paparan debu bagi pekerja, ya, debu bahan kimia misalnya, ya, gas atau uap bahan kimia. Mengambil sampel getaran, ya, tentu saja pekerja yang terpapar getaran. Itu yang akan diambil, ya. What? Jadi tentukan dulu, ya, apa saja yang mau kita ukur, ya, apa saja yang mau kita ukur dalam pengukuran ini. Kemudian when, kapan dilakukan sampel? Pengambilan sampel ini kapan dilakukan? Karena ini sangat berpengaruh terhadap hasil pengukuran, ya. Apakah dilakukan pada saat siang hari? Ya, atau malam hari, tentu saja hasilnya bisa berbeda. Misalnya kalau kita mau mengambil sampel pengukuran untuk ISBB siang dengan malam akan jauh berbeda. Karena iklim suhu udara malam lebih rendah daripada siang. Bisa juga kita mengambil sampel sampel kebisingan, sampel paparan debu itu pada saat jam kerja atau pada saat istirahat kerja, akan berbeda hasilnya. Awal bekerja dengan pertengahan bekerja, ya, pada saat di mana produksi lagi maksimal, ya. Nah, ini harus ditentukan di berapa titik mau diambil sampel. Bisa saja awal shift diambil, kemudian pertengahannya pada saat kerjaan sangat sibuk diambil, kemudian di akhir pekerjaan diambil. Sehingga sampel itu mewakili proses kerja yang ada. Ya, jangan mengambil sampel diakal-akalin. Saya ambil sampel pada saat istirahat di mana mesinnya pada mati semua. Ya bagus semua hasilnya. Ya, bagus semua hasilnya. Nah, ini perlu dijelaskan waktu relatif namanya. Waktu relatifnya itu kapan? Pada saat produksi lagi berjalan, kalau perlu produknya lagi jalan apa dan berapa kapasitas saat itu. Apakah pada saat kondisi maksimum capacity atau pada saat medium atau low capacity. Nah, ini perlu dilihat paparan maksimalnya berapa, ya, atau diambil pada saat rata-rata produksi biasanya output rata-rata produksi sekian, kita ngambil pada saat rata-rata, bisa juga, ya. Nah, ini harus ditentukan di mana sampel itu diambil.
kapan sampel itu diambil ya. Yang kemudian yang ketiga adalah where, di mana sampel diambil. Tentu saja adalah area-area yang terpapar ya, area-area yang terpapar oleh bahaya yang kita ukur tadi. Ya, seperti pekerja yang kena bising, jaraknya berapa misalnya bisa kita ukur dari sumber kebisingan, itu namanya sumber ya. Misal mesin ya, ada mesin, katakanlah mesin mesin mungkin mesin pengemas gitu ya, mesin untuk pengemas makanan, pengemas apa gitu ya. Jadi bunyinya sangat kencang misalnya. Bisa kita ukur di mesinnya, berarti itu mengukur kebisingan alat mesin ya. Dan kemudian kita ukur juga kebisingan yang sampai pada telinga pekerja. Jadi diambilnya di mana? Di dekat telinga. Kalau ngukur ya dekat telinganya. Karena yang terpapar kan pendengaran. Jangan diambil di pinggangnya, setara dengan pinggang. Atau diambil setara dengan dada, tapi setara dengan telinga, dekat dengan telinganya. Berapa kebisingan yang sampai pada telinganya? Ya. Nanti kalau kita jauhkan jaraknya 50 cm akan berbeda yang sampai dengan telinga dengan yang 50 cm tadi. Atau di depannya akan berbeda dengan yang sampai dengan telinganya. Akan berbeda beberapa desibel nanti. Ya. Jadi betul-betul harus ditentukan titiknya. Itu dari sisi personalnya. Belum lagi nanti kalau mengambil seperti sampel gas. Yang kita bicarakan kemarin, gas itu punya yang namanya specific gravity. Punya berat jenis. Ketika berat jenisnya lebih berat dari udara, mengambil sampelnya harus di bawah. Jangan ambil di atas. Ketika berat jenis lebih ringan dari udara, dia akan berada di atas. Maka ambil sampel di atas, jangan di bawah. Hasilnya akan berbeda. Jadi posisi mengambil sampel akan mempengaruhi hasil. Ya. Jadi kita harus menentukan sampelnya di mana diambilnya di mana. Masukkan di dalam perencanaan kita di mana posisi sampel itu diambil. Dan juga misalnya mengambil sampel pada pekerja tadi termasuk di area pajanan dan mungkin juga bisa ngambil cairan tubuh kalau untuk biological monitoring. Ya. Kemudian berikutnya yang harus kita rencanakan adalah siapa yang mau diambil sampel, siapa yang akan dijadikan sampel. Tentu saja adalah yang diambil sampelnya pekerja yang berisiko terpajan. Nanti bisa diambil misalnya maksimum risk employee, pekerja yang terpapar maksimum, tentukan siapa saja yang terpapar maksimum. Siapa yang paling lama berada di ruangan yang bising tersebut. Siapa yang paling lama bekerja di area terbuka sehingga dia terpapar dengan suhu iklim kerja yang tinggi. Ya. Nah, itu ditentukan orang-orangnya yang mau diambil. Ya, siapa yang mau diambil sampelnya. Bisa random, bisa ditentukan berdasarkan pekerjaan. Ya. Kemudian juga ditentukan berapa lama sampel itu diambil. Nah, ini mengacu pada standar yang ada, karena ada beberapa standar menyebutkan lamanya sampel diambil sekian, misalnya pengukuran untuk iklim, suhu ESBB misalnya minimal 15 menit. Ya, 15 menit. Kemudian pengukuran untuk getaran minimal diambil 1 menit misalnya. Itu dicantumkan kalau ada prosedurnya di dalam metodenya kita ikuti itu. Tapi ketika tidak dinyatakan, kita bisa menentukan kapan kita membaca dan kemudian bisa kita rata-rata nilainya, ya. Jadi kita ikuti metode yang ada. Nah, kemudian ditentukan juga berapa banyak sampel diambil. Ya, ini dipengaruhi oleh apa? Luas area berisiko, area sampling. Ya, minimal untuk analisis material samplingnya. Berapa minimalnya untuk bisa, misalnya kalau pengambilan sampel berupa bahan kimia minimal berapa mili sampelnya diambil sehingga bisa dilakukan analisa, tergantung nanti alat di labnya. Misalnya alatnya mengukur gas dengan gas kromatografi misalnya, butuhnya berapa mili minimal. Ya, mungkin butuhnya 500 mili, ambil 500 mili. Jangan diambil 300, nanti nggak cukup untuk analisanya di lab. Ya, jadi kita tentukan luas area berisiko, nah, kemudian minimal untuk analisis dan jumlah pekerja yang berisiko, sampling pada pekerja tentunya. Jadi kalau untuk area, berapa luasnya? Makin luas areanya makin banyak. Contohnya misalnya untuk pengambilan pengukuran sampel cahaya, ya, pengukuran paparan cahaya misalnya, untuk area yang kurang dari 10 meter persegi diambil per 1 meter, per 1 meter misalnya. Kemudian area yang lebih dari 10 sampai 100 per 3 meter persegi. Kemudian area yang lebih dari 100 meter persegi diambil per 6 meter persegi. Nah, itu kan tergantung dari luas area yang mau disampling. Ya.
Dan juga untuk jumlah pekerja. Nah, bisa juga kita tentukan berapa pekerja yang mau diambil. Ya, berapa pekerja yang mau diambil. Ya, tentu saja di sini kita tidak bisa mengikuti minimum sampling seperti pada penelitian, ya. Ini bukan penelitian, ya. Kita hanya mengambil sampling untuk pengukuran monitoring namanya, bukan untuk melakukan suatu penelitian. Kalau penelitian kan ada statistiknya. Diukur nanti berapa nilai sampling dari sekian jumlah sampling. Ya, dihitung dulu. Ini enggak, kita perkirakan saja. Ya, kalau ada pekerja cuma 10, ya sampling 2 atau 3 itu udah 30% sampling. Kalau pekerjaannya 1000, ya nggak perlu juga kita ambil 10%, 100 orang, itu terlalu banyak juga. Ya mungkin kita ambil 20 yang mewakili, ya kita cukup, dan kemudian kita cukupkan dengan sampling 20, karena ini nanti berpengaruh pada biaya dan waktu. Ya. Jadi kita nggak perlu juga memasukkan kepada rumus statistik untuk penghitungan minimum sampling, ya. Dan kalau Anda lakukan gitu juga, misalnya lembaga-lembaga atau badan-badan perusahaan-perusahaan pemberi jasa pengukuran, ya kita nggak akan mampu bayar karena dia mengikuti minimum sampling nanti. Wah, Pak, ini 1000 pekerja minimal hitungannya ini 10%, 100 orang disampling, Pak. Biayanya per orang sekian juta. Udah 100 orang, artinya kita nggak usah diukur, Pak, mahal banget biayanya, ya. Jadi kita lihat berapa kira-kira yang cukup mewakili sampling yang diambil, ya. Kemudian how long dan how many ini, berapa banyak dan berapa lama dan berapa banyak, ini juga bisa dilihat dari bisa dalam bentuk pengambilan sampel full period single sample. Ini bentuk pengambilannya. Bisa pertama mengambil sampel tunggal tapi 1 hari penuh. Saya mengambil sampel pekerja terpapar kebisingan cukup 1 orang. Tapi diambil mulai dari dia mulai bekerja sampai dia selesai bekerja. Nanti dipasang tuh personal samplernya untuk pengukuran kebisingan, itu dipasang di pekerjanya. Kemudian dia bawa-bawa selama dia bekerja. Atau saya mau ngambil sampel paparan debu. Jadi dust samplernya dipasang di petugasnya. Ya, dipasang di badan petugasnya, dibawa-bawa sama dia kemanapun dia bekerja selama 8 jam, tidak dibuka. Nah, nanti baru diambil sampel sampel holdernya, diambil debu yang berapa yang didapat, kemudian baru ditimbang, diproses, diukur di lab. Berapa sampel debu yang terhirup, ya, masuk ke dalam sampel holdernya dia. Ya, itu 1 hari bisa. Bisa juga full period consecutive sample, ya. Jadi nanti bisa 1 hari penuh tapi orangnya ganti-ganti. Ya. Ya, ganti-ganti orangnya. Mungkin 2 jam si A, kemudian lanjutkan 2 jam berikutnya si B, 2 jam berikutnya si C, dan seterusnya. Ya, diganti. Tapi tetap full, 1 hari full, pengambilan sampel 8 jam kerja, atau mengambil sampel 24 jam karena pekerjaannya 3 shift, ya nanti ganti-ganti orang, bisa juga 24 jam. Ya. Atau juga bisa juga partial period untuk konsekutif sampel tadi, bagi sebagian saja tapi nggak